Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda atau KNL, yang baru saja bergabung di APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Ajis melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Ajis ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang pemberontakan Andi Ajis. Sebagai bentuk kesepakatan konferensi meja bundar, dibentuklah APRIS yang terdiri dari dua unsur. Ada Tentara Nasional Indonesia, bentukan Indonesia, dan ada Tentara Hindia Belanda atau KNIL, bentukan Belanda yang dimintai melebur diri ke APRIS. Setelah digabung, kedua unsur itu tak langsung bersatu. Saat itu ada sentimen bahwa tentara KNIL lebih superior dibanding TNI. Andi Ajis merupakan seorang mantan perwira KNIL atau tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. Pelantikan Andi Ajis disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada 30 Maret 1950. Di saat yang sama terjadi gelombang demonstrasi besar di Makassar. Kelompok anti-federal menuntut agar negara Indonesia Timur segera membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-federal juga berdemonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang ini diminta untuk menjaga keamanan. Datangnya para tentara dari Jawa ini rupanya menjadi bentuk ancaman bagi Andi Ajis dan komplotannya yang sama-sama berasal dari KNIL. Andi Ajis juga beranggapan bahwa masalah keamanan di Makassar ini sudah menjadi tanggung jawabnya, bukan orang lain. Guna menghadapi tentara tersebut, Andi Ajis dan pasukannya kemudian membentuk pasukan bebas. Pemberontakan Andi Ajis. Pada 5 April 1950 pukul 5, Andi Ajis dan pasukan bebas dibantu dengan pasukan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka juga menyandari sejumlah perwira APRIS, salah satunya Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Selain itu, Andi Ajis dan pasukannya juga melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital di Makassar. Baku tembak serta peperangan pun berkobar. Kota Makassar berada dalam kondisi yang sangat menegangkan akibat perang yang sedang terjadi antara APRIS yang dipimpin Andi Ajis dengan KNIL. Penangkapan Andi Ajis. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan agar Andi Ajis segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta dalam kurun waktu 4x24 jam. Jika Andi Ajis tidak segera melaksanakan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Namun Andi Ajis tidak goyah. Ia tetap tidak menuruti perintah tersebut. Sampai akhirnya setelah batas waktu sudah terlewat, pemerintah mengirim pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang dan tanggal 15 April 1950, Andi Ajis bersedia datang ke Jakarta. Mulanya Andi Ajis dijanjikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa jika beliau bersedia datang ke Jakarta, dirinya tidak akan ditangkap. Tetapi begitu Andi Ajis sampai di sana, yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah secara sigap langsung menahan Andi Ajis. Andi Ajis kemudian diadili pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Dampak pemberontakan Andi Ajis. Dampak pemberontakan Andi